Bukan soal uang, bukan soal kekuasaan. Ini tentang kekayaan spiritual. Dan jika kamu merasa gagal meraihnya, mungkin bukan karena kamu kurang berusaha, melainkan karena ada benteng tak terlihat yang justru kamu bangun sendiri. Benteng itu adalah ego, ketakutan, dan pemahaman keliru yang selama ini kamu peluk erat. Mari kita selami lebih dalam beberapa pilar utama yang menyokong benteng tak kasat mata itu. 1. Ilusi kendali, jebakan tersembunyi keangkuhan diri. Kita sebagai individu, terutama kamu, mungkin telah lama dididik untuk selalu memegang kendali penuh atas setiap aspek kehidupan. Filosofi ini yang menekankan kemandirian dan dominasi memang seringkali menjadi kunci keberhasilan di ranah duniawi, membangun karir atau mencapai tujuan materi. Namun, tahukah kamu bahwa justru mentalitas inilah yang secara halus bisa menjadi penghalang paling kokoh menuju kemandirian spiritual sejati? Keangkuhan yang tak disadari, yang muncul dari keyakinan bahwa kita harus selalu bisa mengarahkan segalanya, seringkali mengunci pintu menuju dimensi pemahaman yang lebih dalam. Kekayaan spiritual yang hakiki seringkali menuntut kita untuk melepaskan genggaman erat tersebut, untuk belajar menyerah pada arus kehidupan yang lebih besar, ketimbang terus-menerus mencoba mendikte alirannya. Ini bukan berarti pasrah tanpa daya, melainkan sebuah bentuk kekuatan yang jauh lebih tinggi. Kekuatan untuk menerima, untuk beradaptasi, dan untuk menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Ego, dengan segala lapisannya, secara inheren menolak gagasan ini. Ia merasa terancam ketika otoritasnya dipertanyakan, ketika kita didorong untuk mengakui bahwa ada kekuatan atau kebijaksanaan di luar perhitungan kita yang terbatas. Ketakutan akan kehilangan kendali adalah salah satu fobia paling mendasar dalam psikologi kita, seringkali disamakan dengan kelemahan atau kegagalan. Paradigma ini mengakar dalam diri, terutama bagi mereka yang terbiasa menjadi sosok dominan dan penentu. Padahal, ironisnya, justru di dalam kerelaan untuk melepaskan sebagian kontrol itulah, kita bisa menemukan sumber kekuatan spiritual yang tak terbatas. Kekuatan ini bukan di dunia luar, melainkan tentang menguasai diri sendiri, menguasai keinginan untuk selalu mengendalikan, dan menggantinya dengan kepercayaan pada proses alam semesta. Tanpa kemampuan ini, pintu menuju kekayaan batin akan tetap terkunci, terhalang oleh benteng ilusi yang kita bangun sendiri. Namun, ilusi kendali bukan satu-satunya penghalang. Ada juga jebakan lain yang tak kalah licik, seringkali menyamar sebagai spiritualitas itu sendiri. 2. Pencarian validasi, topeng spiritual yang menyesatkan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita seringkali menyaksikan, atau bahkan tanpa sadar terlibat dalam, praktik-praktik spiritual yang lebih condong pada performa eksternal ketimbang introspeksi mendalam. Mungkin kamu pernah melihat seseorang yang begitu gencar mengunggah kutipan-kutipan bijak di media sosial, atau berpartisipasi dalam berbagai ritual keagamaan dengan niat yang tersembunyi. Ini bukan tentang menghakimi bentuk ekspresi spiritual, namun perlu kita akui bahwa seringkali, di balik layar, ada motivasi yang sangat manusiawi namun bisa menyesatkan, yaitu pencarian validasi dari luar diri. Ketika perjalanan batin kita berubah menjadi sebuah pertunjukan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian, esensi sejati dari kekayaan spiritual itu sendiri mulai terkikis. Spiritualitas yang otentik adalah sebuah perjalanan pribadi yang fundamental, sebuah dialog jujur antara diri dengan alam semesta, yang tidak memerlukan tepuk tangan atau persetujuan dari audiens manapun. Ia bertumbuh dalam keheningan, dalam refleksi diri yang tak terlihat oleh mata orang lain, dan dalam penerimaan utuh terhadap siapa kita sebenarnya tanpa polesan. Jika kamu masih merasa perlu untuk membuktikan pencapaian spiritualmu kepada dunia, entah itu melalui tindakan amal yang dipamerkan atau narasi kebaikan yang digaungkan, maka ini adalah sebuah indikator kuat
bahwa ada tali halus yang masih mengikatmu pada ekspektasi sosial. Ketergantungan pada validasi eksternal ini, betapapun samar, secara efektif menghalangi kemerdekaan spiritual yang sesungguhnya. Kekayaan spiritual yang sejatinya adalah pembebasan dari belenggu penilaian, baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Ini adalah kemampuan untuk berdiri tegak dalam integritas diri, menerima setiap sisi, baik terang maupun gelap, tanpa perlu mengenakan topeng atau memainkan peran tertentu. Namun seringkali, kita terperangkap dalam ketakutan mendalam untuk tampil apa adanya, untuk menunjukkan kerentanan dan ketidaksempurnaan kita yang hakiki. Rasa tidak aman inilah yang mendorong kita untuk menciptakan persona spiritual yang sempurna demi menghindari kritik atau menjaga citra diri. Ironisnya, tindakan inilah yang justru menjauhkan kita dari inti spiritualitas, kejujuran mutlak dengan diri sendiri, yang merupakan satu-satunya jalan menuju kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Jeratan zona nyaman, penolakan transformasi sejati. Seringkali kamu mungkin merasa sudah siap menghadapi perubahan, berjanji untuk melepaskan beban lama. Namun, ada sebuah ironi psikologis yang mendalam. Kita sebagai manusia memiliki kecenderungan kuat untuk berpegang pada apa yang sudah familiar, bahkan jika hal tersebut justru mendatangkan penderitaan. Zona nyaman ini bukan hanya tentang lingkungan fisik yang akrab, melainkan sebuah lanskap batin tempat kita menyimpan narasi-narasi lama, keluhan-keluhan yang sudah hafal, bahkan luka-luka yang sudah menjadi bagian dari identitas. Melepaskan identitas yang terbentuk dari penderitaan atau keterbatasan, betapapun membebaskannya, terasa seperti melangkah ke dalam kekosongan yang menakutkan bagi ego. Kita secara tidak sadar seringkali memilih setan yang sudah dikenal, ketimbang malaikat yang belum pernah berjumpa. Karena yang pertama menawarkan prediktibilitas, sebuah ilusi kontrol atas rasa sakit kita sendiri. Transformasi spiritual sejati menuntut keberanian untuk membongkar fondasi identitas lama, sebuah proses yang seringkali terasa seperti kehancuran sebelum pembangunan kembali. Ego, sebagai penjaga utama identitas diri, akan menolak keras gagasan ini. Ia memproyeksikan rasa takut akan kehilangan diri, padahal yang hilang hanyalah cangkang usang yang selama ini membatasi. Ketika kita menolak untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang diri kita, tentang pola-pola destruktif yang terus kita ulangi, atau tentang luka-luka yang belum sembuh, kita sejatinya sedang membangun benteng lain yang tak kalah kokoh. Benteng ini didirikan dari penolakan terhadap apa yang perlu diperbaiki, dari ketakutan untuk jujur pada diri sendiri tentang bagian-bagian yang tidak sempurna atau tidak diinginkan. Kekayaan spiritual tidak dapat diperoleh tanpa melewati masa-masa ketidaknyamanan yang mendalam. Sebuah periode yang dalam tradisi spiritual sering disebut malam gelap jiwa. Ini adalah saat-saat ketika segala kepastian runtuh, ketika kita dipaksa untuk melihat diri kita tanpa topeng dan tanpa ilusi. Jika kamu terus-menerus menghindari proses ini, entah dengan mengalihkan perhatian, mencari pelarian, atau hanya berpegang pada pola pikir lama yang sudah usang, maka pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi akan tetap tertutup rapat. Melepaskan jeratan zona nyaman yang justru menyakitkan adalah langkah krusial. Ini adalah tindakan radikal untuk memilih pertumbuhan alih-alih stagnasi, bahkan ketika jalan di depan terasa gelap dan tidak pasti. Keberanian inilah yang akhirnya akan membuka dimensi baru dari keberadaanmu, jauh melampaui batasan-batasan yang kamu ciptakan sendiri. Namun, bukan hanya kenyamanan semu yang menghalangi kita. Ada pula jebakan lain yang tak kalah halus, seringkali menyamarkan diri sebagai kebijaksanaan. 4. Ilusi kebahagiaan. Jebakan penolakan realitas batin. Dalam lanskap budaya modern, kita sering disuguhi narasi yang menekankan pentingnya menjaga positivitas dan menghindari energi negatif demi mencapai kebahagiaan. Konsep ini, meskipun pada dasarnya baik,
seringkali disalahartikan dan diinternalisasi sebagai keharusan untuk menekan atau menolak emosi yang dianggap tidak menyenangkan. Ironisnya, alih-alih membawa kedamaian, pendekatan good vibes only ini justru bisa menjadi penghalang serius bagi kekayaan spiritual yang otentik. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari penolakan terhadap bagian manapun dari pengalaman manusia, melainkan dari integrasi penuh atas seluruh spektrum emosi dan keberadaan kita. Memaksa diri untuk selalu tersenyum atau berpura-pura baik-baik saja saat batin bergejolak adalah bentuk disonansi kognitif yang melelahkan. Secara psikologis, dorongan untuk terus-menerus positif seringkali merupakan mekanisme pertahanan ego. Ego ingin memproyeksikan citra diri yang ideal, tidak cacat, dan selalu mampu. Emosi seperti kesedihan, kemarahan, ketakutan, atau kecemburuan dianggap sebagai kelemahan yang harus disembunyikan, bahkan dari diri sendiri. Ketika emosi-emosi ini ditekan, mereka tidak lenyap begitu saja. Sebaliknya, mereka mengendap di alam bawah sadar kita, membentuk apa yang Carl Jung sebut sebagai bayangan atau shadow. Bayangan ini meskipun tidak terlihat, terus-menerus memengaruhi perilaku, keputusan, dan persepsi kita, menciptakan konflik internal yang samar namun persisten. Penolakan terhadap sisi gelap diri ini adalah sumber utama dari kegelisahan batin yang seringkali tidak teridentifikasi. Kekayaan spiritual yang sesungguhnya adalah tentang keutuhan, bukan kesempurnaan artifisial. Ini berarti memiliki kapasitas untuk merasakan dan memproses setiap emosi tanpa penilaian, tanpa penolakan, dan tanpa perlu segera memperbaikinya. Ini adalah kemampuan untuk duduk dengan ketidaknyamanan, untuk memahami pesan di balik kemarahan, untuk menghormati proses kesedihan, dan untuk belajar dari setiap pengalaman. Dengan menerima dan mengintegrasikan bayangan kita membuka diri pada tingkat pemahaman dan empati yang jauh lebih dalam, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Penolakan terhadap realitas batin yang kompleks hanya akan menciptakan keretakan dalam jiwa, menghalangi kita dari pengalaman kedamaian yang mendalam yang hanya dapat ditemukan dalam penerimaan diri yang utuh dan tanpa syarat. Pada akhirnya, perjalanan menuju kekayaan spiritual bukanlah tentang menambahkan sesuatu yang baru ke dalam diri, melainkan tentang melepaskan lapisan-lapisan ilusi yang telah kita bangun, ilusi kendali, kebutuhan validasi, jeratan zona nyaman, dan penolakan terhadap realitas batin. Benteng-benteng tak terlihat ini, yang pada awalnya kita dirikan untuk melindungi diri dari ketidakpastian dan rasa sakit, ironisnya justru menjadi penjara yang mengurung potensi sejati kita. Membongkar benteng-benteng ini membutuhkan keberanian luar biasa untuk menghadapi diri sendiri tanpa topeng, untuk menerima kerentanan, dan untuk percaya pada proses kehidupan yang lebih besar. Ini adalah proses penggalian ke dalam inti terdalam keberadaan, sebuah perjalanan melepas beban, bukan mengumpulkan. Kebebasan sejati dan kekayaan spiritual yang menyertainya hanya dapat ditemukan ketika kita bersedia melepaskan semua yang kita pikir kita butuhkan untuk menjadi sesuatu, dan sebaliknya hanya menjadi diri kita yang otentik, seutuhnya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa subscribe ya.